Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Balik lagi sama saya Edelvela Yani di channel YouTube saya yang ala-ala ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang database eh, menggunakan MySQL ya. Nah, kemudian medianya kita pakai PHP MyAdmin. Jadi, nanti kita akan masuk kepada PHP MyAdmin, terus bagaimana sih caranya kita membuat sebuah database, kemudian membuat tabel database-nya, serta field-fieldnya apa saja yang sesuai dengan form yang kita buat, ya. Nah, langkah pertama sebelum kita buka PHP MyAdmin-nya di browser, kita harus aktifkan dulu SAM-nya. SAM-nya kita aktifkan terlebih dahulu. Ya, di sini ada MySQL-nya. Kemudian jika sudah aktif, kita ke browse. Di sini kita ketikkan localhost PHP MyAdmin. Localhost PHP MyAdmin. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Ya, di sini kalian terserah mau pakai settingan bahasanya bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Jadi perbedaannya kalau misalkan bahasa Indonesia berarti di sini adalah new, yang berarti baru atau kita akan membuat sebuah database baru. Di sini misalkan kita klik baru. Nah, di sini ada buat basis data. Buat basis data itu berarti penamaan database-nya. Kita mau buat database apa sih? Tuh. Misalkan ya, kita mau buat database-nya itu adalah inventory. Kita buat. Nah, ini kita sudah punya database dengan nama inventory. Ini adalah nama database-nya. Ingat ya, ini adalah nama database-nya. Kemudian di dalam database itu kita akan simpan beberapa tabel-tabel atau beberapa alamat lah ibaratnya. Di mana nantinya kita akan panggil alamat tersebut sesuai dengan formnya. Misalkan ya, kita punya di dalam inventory itu ada stok barang, ada data barang, ada data supplier. Berarti kita membutuhkan eh, tabel database-nya adalah supplier, kemudian data barang, dan stok barang. Itu adalah tabel database yang kita butuhkan. Table ya, sekali lagi adalah table, bukan database-nya. Database-nya satu, inventory. Dalam suatu project, kita butuh database satu dan beberapa table. Kayak gitu. Jadi di sini misalkan saya mau buat eh, nama database, nama table database-nya adalah barang dengan 5 kolom. 5 kolom di sini sesuaikan dengan jumlah field yang ada di form kalian yang telah kalian buat. Tuh. Nah, di sini saya kolomnya memakai 5 karena di form saya ada 5 field. Kan. Kemudian, kalau sudah, kalian bisa kirim atau send. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Apa sih ini? Ini fungsinya untuk menuliskan apa saja field-fieldnya. Misal, di sini fieldnya adalah kode barang, KDBRG. Kode barang, kita singkat aja. Di sini untuk penamaan tidak boleh menggunakan spasi seperti ini. Ya. Penamaan table database tidak boleh menggunakan spasi, kemudian fieldnya juga tidak boleh menggunakan spasi.
Untuk penamaan database-nya juga tidak diperkenankan untuk menggunakan spasi. Nah, kode barang di sini kita misalkan mau campuran ya, mau nanti di dalam kode barangnya itu ada stringnya, kemudian juga ada angkanya. Jadi kita bisa menggunakan varchar saja. Hmm. Panjang value-nya berapa? Nggak usah panjang-panjang lah untuk kode barang ya. 15 cukup. Nah, karena kode barang ini unik, sifatnya maka kita gunakan primary key. Menjadi, kita ubah dia indeksnya menjadi sebuah primary key. Kenapa primary key? Karena untuk sifatnya unik dan tidak berulang, maka kita bisa gunakan sebagai key. Sudah belajar ya di semester sebelumnya tentang apa itu primary key, kemudian foreign key ya. Kemudian ini kita cari juga. Selanjutnya kita lanjutin, ada apa aja sih di field kita, ada nama barang. Oke. Nah, nama barang di sini karena dia berupa string, maka kita gunakan varchar tipe datanya. Sudah belajar juga dong ya, macam-macam tipe data itu ada apa aja dan fungsinya untuk apa. Coba diingat-ingat lagi. Nah, biasanya kan kalau nama barang ada yang lumayan panjang gitu ya. Kita pakai value-nya 20 atau panjang nilainya. Kemudian ada jenis barangnya nantinya apa? Kita gunakan pasca aja nih. Kemudian ada harga beli dan harga jual. Harga beli, harga jual, kita pakai integer aja karena dia berupa angka. Nah, di sini untuk jenis bolehlah 25. Oh, jangan ya, panjangan 20 aja. Kemudian harga beli juga sama, 20 aja. Harga jual pun 20. Nah, kalau semuanya sudah diisi, sudah dipastikan nih, oh ini pakai ini. Oh, kita bisa langsung simpan saja, ya. Dan ingat, primary key itu hanya satu di dalam sebuah tabel database. Nah, ini belajarnya itu di normalisasi biasanya ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini berarti kita sudah memiliki eh, tabel database barang di dalam database inventory. Ya, jadi kalau misalkan nanti kamu mau mengkoneksikan antara NetBeans-nya dengan project NetBeans-nya dengan table database-nya, berarti kamu table database-nya adalah barang. Nah, untuk pengoneksian dengan database-nya, berarti database kamu adalah inventory. Ya, sampai di sini bisa dimengerti ya. Mana itu database, mana itu table. Oke. Di dalam table barang ini, kamu sudah punya field nih. Field kamu adalah KD barang, NM barang, jenis, HB, dan HJ. Ini yang nantinya dapat kamu panggil di string SQL kamu. Oke, kita coba buka dulu untuk NetBeans-nya. Saya di sini pakai NetBeans IDE 8.2 ya.
Oke, kita ke project table database-nya, kemudian kita lihat koneksinya. Nah, di sini saya sudah memiliki koneksi untuk penjualan. Nah, kalau misalkan nama table database saya tadi saya ubah, kemudian database-nya juga saya ubah, di mana sih kita mengubahnya? Nah, di sini kan ada dua tipe koneksi ya. Pertama, kita koneksikan dengan si MySQL JDBC driver-nya. Di sini. Yang pertama, class for name com.mysql JDBC drive. Jika kita berhasil koneksi pada MySQL JDBC-nya, itu akan terdapat eh, tampilan di layar konsolnya adalah koneksi berhasil. Tetapi jika tidak, maka gagal koneksi. Ini adalah koneksi yang pertamanya dengan si MySQL JDBC Drive-nya. Nah, koneksi yang kedua adalah mengkoneksikan dengan table database, dengan database kita, dengan database-nya terlebih dahulu. Di sini ada string URL JDBC MySQL localhost eh, garis miring penjualan. Nah, penjualan di sini adalah nama database-nya. Kalau nama database kita tadi yang kita buat adalah inventory, maka di sini kita ganti inventory. Penamaan harus sama, ya. Huruf besar, huruf kecil itu harus sama. Ini udah sama, kayak gitu. Nah, eh, di sini kalau misalkan sudah nih, dia sudah berhasil, dia menemukan si nama database-nya adalah inventory, maka dia akan muncul berhasil koneksi dengan. Nah, kalau misalkan dia tidak menemukan database inventory, maka dia akan muncul di layar konsolnya gagal koneksi database, kayak gitu. Nah, ini saya ganti ya inventory. Nah, kemudian kita masuk di data barang. Ini adalah form barangnya ya. Kemudian, gimana sih cara melihat? Kita harus pakai tabelnya apa? Nah, lihat di sini. Ini ada data table. Data table string SQL-nya adalah select bintang form barang. Apakah tadi nama table database kita adalah barang? Betul, nama tabelnya adalah barang. Kemudian, where KD barang. Apakah field yang ada di dalam table database-nya adalah KD barang? Coba kita lihat ya. Bukan, tapi adalah KDBRD. Maka kalau dia mau terhubung atau dia terkoneksi, namanya harus sama. Di sini juga harus KDBRD. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini NM barang di dalam eh, tabelnya adalah NMBRD. Berarti di sini juga harus dirubah menjadi NMBRD. Cari item KD barang diubah juga menjadi KD BRG. Kayak gitu. Jadi, mana sih yang harus kita sesuaikan? Yang harus kita sesuaikan adalah string SQL-nya. Select bintang form barang, berarti ini select bintang form di table barangnya. Kemudian, where KD barang. KD barang di sini berarti field yang ada di table database-nya. Ya, kemudian nama barang di sini juga sama yang ada di dalam tabel database. Nah, order by KD barang itu juga yang ada di dalam tabel database-nya. Nah, terus yang eh, kita namain variabel di dalam formnya itu nanti gunanya untuk apa ya, Bu? Nah, namaan ini
ini kita gunakan untuk kita dapat memanggil atau membuat metode ya. Seperti ini, metode kosong. Nah, ini teks TKD, teks TKD apa sih? Ya, teks TKD itu adalah penamaan di eh, text field-nya yang ada di dalam formnya. Kalau kita klik kanan, change variable name, teks TKD. Gitu. Itu yang harus kita samakan. Jadi untuk membuat metode memanggil field-field ini itu disamakan dengan nama variabel field tersebut. Tetapi kalau untuk eh, database-nya itu kita samakan dengan si database yang tadi kita buat. Nama database-nya apa? Table database-nya apa? Field di dalam database-nya ada apa saja. Nah, kita masuk lagi nih ke button simpan. Di button simpan ini ada insert into barang value. Nah, insert into barang. Barang di sini adalah nama table database-nya, ya, bukan nama formnya. Jadi insert into barang di sini barang adalah nama table database-nya. Table database-nya di sini adalah barang. Tuh. Nah, kemudian value-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti tanda tanya di sini pun harus ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Kemudian baru kita deklarasikan di bawahnya. Untuk teks string yang pertama itu adalah txtkd. Txtkd di sini adalah sama dengan nama variabel dari si form barangnya di sini, bukan sama dengan field ya. Variabel dan field itu adalah eh, sebuah hal yang berbeda. Tuh. Jadi TXTKD, TXTNM, CB jenis, TXTHB, TXTHJ itu samakan dengan nama field yang di sini. Namakan dengan nama variabel yang di sini. Nama variabelnya apa? Oh. Kemudian kalau string SQL itu baru disamakan dengan nama table database-nya. Ya, oke. Sampai di sini untuk perbedaan penamaan variabel dan penamaan field yang ada di dalam table database bisa dipahami. Oke, kalau bisa, coba kalian praktekkan terlebih dahulu dan mungkin kalau masih ada yang kurang-kurang jelas, bisa kalian tanyakan kembali atau kalian bisa komen di kolom komentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.